Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Anandaku, jadi Ustazah ingin uh, membahas soal yang telah Ustazah tadi berikan. Ya, jadi bagi Ananda yang lebih banyak salahnya atau kelirunya atau yang ada salahnya, silahkan dikerja kembali, silahkan diperhatikan video berikut. Ya, yang pertama, tuliskan bilangan pokok dan pangkat setiap bilangan berikut. Jadi Ustazah boleh, jadi kalau bagian A ya bilangan pokoknya, atau Ustazah write-nya pakai underneath, kemudian teks. Ya, jadi bisa bilangan pokoknya untuk bagian A itu adalah 6, kemudian pangkatnya adalah 3 ya. Jadi kemudian untuk nggak bisa di copy ya. Untuk yang di sebelahnya bilangan pokoknya adalah -11, kemudian pokok. Kemudian pangkatnya adalah 3. Ya, sama pangkatnya ya ternyata. Oke, kemudian untuk selanjutnya tuliskan arti pemangkatan ya. Berarti arti pemangkatan itu 4 pangkat 3 itu artinya apa? 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 itu adalah 16. Kemudian dikali 4 lagi dapat 64. Ya, sama dengan yang di sebelahnya ya. -2 berpangkat 5, artinya -2 dikali -2 ya. Bisa kalian berikan tanda kurung untuk memisahkan antara tanda kali dengan tanda negatif ya. Kali -2 kan ada 5 kan ya, kali lagi -2 ini sudah 4 kali lagi dengan -2. Nah, sekarang kita hitung ya. Jadi ini makna pemangkatannya. Nah, maknanya adalah dikali sebanyak pangkatnya. Jadi -2 kali 2 itu adalah -2 kali -2 adalah 4. Positif ya, dikali lagi dengan -2, -8, dikali lagi dengan -2 jadinya 16, dikali dengan -2 jadinya -32. Jadi kalau pangkatnya ganjil ya, pangkatnya bilangan ganjil kemudian dia bilangan negatif, pasti hasil akhirnya adalah negatif. Tetapi kalau pangkatnya genap, maka nanti hasilnya adalah positif. Yang mana itu Ustazah kalau pangkat genap? Contoh, kalau dapat -3 pangkat 2. Ini kan pangkatnya genap. -3 berarti -3 dikali -3. Dapatnya adalah positif 9 ya. Jadi itu bedanya. Kalau misalnya pangkatnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif ya. Khusus untuk bilangan negatif yang dipangkatkan. Kemudian untuk nomor 3, Ustazah ingatkan terkait sifat ya. Jadi kalau ada bilangan berpangkat negatif, agar berpangkat positif diubah menjadi pecahan. Ya, begitupun sebaliknya ya, sebaliknya. Ya, jadi kalau dia berpangkat positif, ya, tapi dia dalam bentuk pecahan, maka kebalikannya adalah seperti ini. Bisa juga bentuknya juga seperti ini boleh. Ya, jadinya A berpangkat N sama dengan kalau dibalik berarti dia berpangkat negatif ya. Begitupun kalau berpangkat negatif dibalik hasilnya berpangkat positif. Tadi ada beberapa yang Ustazah lihat langsung saja dihilangkan negatifnya ya. Jadi untuk bagian pertama, bagian A. Aduh. Ya, untuk bagian A berarti langsung saja. Bagian A itu sama dengan yang ini ya. Pangkat negatif supaya berubah jadi pangkat positif dijadikan pecahan. Berarti 1/5 berpangkat 3. Jadi tidak langsung hilang negatifnya saja, tetapi bentuknya juga berubah. Kalau bagian B,
Maka 1/-4 berpangkat 5 ya, jadi positif. Ada juga yang negatifnya dikasih di sini juga boleh. Ya, seperti jawabannya Alia. Alia itu jawabannya benar kok. Nah, bagaimana kalau bagian C? Bagian C itu sama dengan ini ya. Jadi kalau dia sudah dalam bentuk pecahan, baru pangkatnya negatif, ya kita ubah bentuknya. Jadi dia bukan lagi bentuk pecahan, tapi pangkatnya sudah positif. Berarti 2/5. Gitu aja. Ya. Nah, kemudian sebaliknya, nyatakan bilangan berikut dengan pangkat bulat negatif ya. Pangkat bulat negatif bagian A itu sama dengan contoh yang ini ya, yang bentuk yang ini. Jadi awalnya adalah bentuk pecahan, kemudian diubah maka pangkatnya juga berubah tanda ya. Yang awalnya berpangkat positif berubah menjadi pangkat negatif ya. Sama dengan ini juga ya. Berarti -3-nya berpangkat -5. Ya, boleh juga dikasih kurung -3-nya. Kemudian bagian C berarti 2/-8 ya. Coba banyak-banyak berlatih untuk yang bentuk nomor 3 sama nomor 4. Kemudian untuk nomor 5, ini Ustazah dapatkan kenapa jadi 3/5. Ya, jadi kalau ada bilangan berpangkat 3/2, pangkat lagi pangkat 3, maka pangkatnya dikali ya. Jadinya 3/6. Ya, 3/6 itu adalah 729. Kemudian yang ini 3 kali 2, 6/4. Ya, jadi boleh kalian kerjakan 3/4. Jadi kalian pangkatkan semua dulu satu-satu. Boleh juga hitung dulu. 3 kali 2 itu berapa? 6 pangkat 4. Bisa dikalikan nanti dapat 216. Kemudian untuk yang bagian C ya, -5/2. -5 kali -5, 25 ditambah 2/, nah ini berpangkat lagi, 2/3 lagi berarti pangkatnya dikali 2/6 ya, 2/6 kurang 4/3. Nanti setelah dapat 25, 2/6 itu adalah 64. Astagfirullah, kenapa jadi tercoret? Mau terhapus. Ya, 25 tambah 64 dikurang 4/3 itu adalah 64. Berarti 64 kurang 64 itu habis, maka hasil akhirnya adalah 25. Untuk bagian D, it's very ya easy seharusnya ya kalau dipahami. Jadi selesaikan dulu penyebutnya. Ya, loncat 4/5 per 4/2 dikali 4/-5. Bilangan pokoknya sama, perkalian, maka pangkatnya ditambah. 2/-5. Hutangnya, bayarnya 2, hutangnya 5. Berarti masih ada hutang 3. Ya. Nah, sekarang kalau seperti ini kan 4/5 per 4/-3. Per itu kan sama dengan pembagian kan? Berarti 4/5. Ini sama saja dengan 4/5 dibagi dengan 4/-3. Ini Ustazah sudah pernah jelaskan bahwa kalau pembagian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangi ya. Berarti 5 dikurangi -3. Kalau minusnya berdekatan, berarti bisa jadi penjumlahan. Jadinya 4/5 tambah 3. Maka hasilnya adalah 4/8. Sisa kalian cari nilainya 4/8 itu berapa? Yang sudah cari itu dapat 65.536. Jadi itu ya. Jadi yang tadi masih keliru silahkan untuk perhatikan kembali videonya, kemudian ditulis ulang jawaban yang benar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.